Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil ummiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang mendapatkan predikat takwa di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga forum Jumat hari ini menjadi momentum kita untuk lebih bersemangat lagi, lebih giat lagi menggapai ketakwaan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tema khutbah pada hari ini adalah 3 pola interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan menurut Al-Quran. Sengaja ayat ini saya sampaikan karena umumnya kita lalai cara efektif mengambil manfaat dari Al-Quran menurut Al-Quran di bulan Ramadan. Saya kutip dari surah Al-Baqarah ayat 185 yang baru saja saya baca tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Di sini dijelaskan 3 pola interaksi dengan Al-Qur'an berkaitan dengan Ramadan ini. Yang pertama, hudan linnas. Petunjuk bagi semua manusia. Minad dhalal, untuk keluar dari kesesatannya. Memang berbeda dengan surah Al-Baqarah di awal-awal di ayat 2, hudan lil muttaqin. Semoga bapak-bapak semua, saudara-saudara semua yang ada di sini derajatnya sudah sampai kepada hudan lil muttaqin insyaallah. Tetapi bagi yang merasa masih kotor, banyak dosa, dan bodoh, mungkin seperti saya, ayat ini menjadi motivasi bagi kita semua, bahwa ternyata Al-Quran itu hudan linnas. Dalam satu acara program televisi, saya sebut saja acara Hafiz Quran, yang saya kerjasamakan dengan salah satu televisi swasta, ada yang menarik. Salah satu kru yang non-muslim itu tidak tahan untuk menyatakan masuk Islam. Bukan karena ceramah yang kami sampaikan, bukan. Hanya karena suara a'udzu billahi minasyaitonir rajim oleh anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Sepulang menjadi kameramen, di kamar mandi, waktu tidur, di sepanjang jalan, di atas motor, itu ayat Quran tidak pernah berhenti berdengung, bersenandung di telinganya. Sampai pada akhirnya si non-muslim inilah yang paling menginginkan agar program ini harus sukses. Dan yang aneh, teman-teman yang muslim sering mencandakan dia atau semi mengejek, ngapain lu datang-datang ke sini? Lu kan udah lagi nggak tugas. Mendingan lu ke gereja hari Minggu, karena setiap Sabtu Minggu dia libur. Dia bilang, gue suka acara ini. Ya udah, lu duduk aja. Jadi setiap liburan dia selalu datang ke acara itu karena setiap hari. Rupanya setelah curhat kepada saya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim itu selalu terngiang di telinga dia. Dan habis lebaran dia nggak tahan
dan minta disyahadatkan. Masuklah dia ke dalam Islam. Hudan linnas. Tidak ada yang bisa mengkondisikan kenapa tiba-tiba orang ini menjadi baik di bulan suci Ramadan ini. Tidak seperti event organizer yang meng-create acara Piala Dunia. Walaupun PSSI saya tidak tahu akan ikut lagi atau tidak. Tidak seperti acara Olimpiade yang butuh miliaran dolar mengkampanyekan. Tapi itu pun ya sekedar bersenang-senang. Tapi bulan Ramadan tiba-tiba orang mau berbuat baik. Saya yakin ini yang disebut energi hudan linnas. Saya terlalu yakin untuk menyatakan ini yang disebut, walaupun orang itu tidak bisa baca Quran. Di antara jamaah yang sholat Jumat pada hari ini adalah mungkin seorang pembunuh, di antara yang hadir barangkali pencuri, di antara yang sholat Jumat hari ini juga mungkin pezina, atau dia orang durhaka kepada kedua orang tuanya dan merasa sudah terlalu kotor jiwanya. Percayalah, Al-Quran menjadi pintu gerbang buat Anda semua, buat kita semua untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudan linnas. Tinggal bagaimana sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami memanfaatkan momentum penting ini, mendidik anak-anak untuk hidup bersama Al-Quran. Menjadi suami yang sesungguhnya, bagaimana menjadikan rumah tangga kita dengan nilai-nilai Al-Quran. Itu mungkin saya akan jelaskan nanti. Yang kedua, jadi yang pertama, hudan linnas. Berinteraksilah dengan Al-Quran dalam perannya sebagai petunjuk bagi semua manusia, agar keluar dari kesesatan pemikirannya, kesesatan seleranya, bahkan kesesatan keyakinannya. Saya bersyukur kemarin di Mahkamah Konstitusi, walau pejuangnya hanya seorang ibu tua bersama putrinya, perjuangan kaum liberal yang menginginkan agar dibolehkannya menikah beda agama digagalkan oleh MK. Saya juga bersyukur mereka yang menuntut agar usia nikah jangan 16 tahun bagi perempuan, dipaksa harus 18 tahun supaya ada waktu berzina lagi lebih panjang, berpacaran lebih panjang, itu pun digagalkan oleh MK. Ini juga bagian daripada hudan linnas. Sebagian besar umat Islam saat ini yang pemikiran liberalismenya sudah terlalu kuat, ini tidak care dengan urusan ini. Tapi hudan linnas ini begitu kuat. Saya juga masih menganjurkan kepada semua masjid untuk tetap mengumandangkan syiar-syiar Islam sebelum subuh lewat toa-toa masjidnya, tapi dengan etika, dengan suara yang baik, dengan etika komunikasi yang baik, dengan estetika juga yang baik. Sebab anjuran untuk tidak boleh melakukan itu, ini juga bagian daripada gejala-gejala postmodernisme, ketika agama harus diatur oleh mereka yang bukan sesungguhnya di bidangnya. Umat Islam juga tetap saya motivasi untuk tetap mengajak orang-orang yang kurang baik di bulan Ramadan untuk menutup warungnya. Hudan linnas. Bukan sebaliknya, orang yang berpuasa yang harus menghargai yang tidak berpuasa. Ini juga bagian daripada mental kalah. Ketika kebenaran atau suara kebenaran disuarakan oleh jiwa-jiwa yang kalah. Ketika ayat Al-Quran dibacakan oleh mereka yang kolbunya terjungkir balik, memang terdengar samar tetapi tidak mengenakkan. Sedang Jumat rahimakumullah, ini bulan di mana hudan linnas. Orang-orang jahat pun tertarik untuk berbuat baik. Dan berbuat baiknya kalau Anda perhatikan, bukan karena ingin mengikuti konstitusi negara. Urusan bangun sahur ini bukan sesuatu yang mudah. Urusan mau sholat subuh di masjid tiba-tiba rame. Di awal-awal tiba-tiba tarawih juga ramai. Ini bukan masalah peraturan pemerintah daerah, bukan. Tetapi memang ada energi Quran yang sedang bekerja di sini. Dan kita harus memanfaatkan ini secara baik. Tetapi kalau hanya sampai di situ kita memanfaatkan Al-Quran, maka tidak terasa nikmat. Kita harus melangkah kepada yang kedua, wabayyinatin minal huda. Nah, ini level menengahnya.
Kenapa banyak yang berjatuhan nanti di hari ke-5, hari ke-6 tidak lagi tarawih, tidak lagi sholat subuhnya kemudian rendah, karena memang dia tidak lanjutkan energi Quran itu kepada fase yang kedua, wabayinat. Misalnya di rumah tangga, para ayah, ini saat yang tepat bagi Anda untuk kumpulkan anak-anakmu. Nah, Allah membagi malam menjadi 3 bagian di bulan suci Ramadan sebagaimana yang tertuang bayinatnya di dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Mau ambil paket yang mana, nak? 2/3 malam, setengah malam, atau 1/3 malam? Ini ada bayinat, ada keterangan detail bagaimana Allah membagi malam. Kalau kamu mau ambil 1/3 malam, berarti kita ambil dari jam 4 subuh. Kalau misalnya malam dimulai dari pukul 6, berarti ada 10 jam di malam hari. Kita hitung dari belakang, nak, bukan dari depan. Kalau mau ambil 1/3 malam, berarti 3/4 malam dari jam 4, jam 3, jam 2, jam 1 malam kamu sudah harus bangun. Kalau mau ambil paket 2,5 malam, berarti kamu harus ambil paket 5 jam. Berarti pukul 12, pukul 11. Dari pukul 11 kamu sudah bangun. Tapi kalau mau ambil paket 2/3 malam, ya tambah lagi setelah itu menjadi kira-kira 7 jam. Sidang Jumat rahimakumullah. Juga dijelaskan di dalam Al-Quran bayinatnya. Hal paling tepat pada bulan suci Ramadan, khususnya di 1/3 akhir malam itu banyak-banyak beristighfar. Demi Allah. Apapun masalah rumah tanggamu, wahai para suami, dengan istighfar yang banyak kamu baca di 1/3 akhir malam, tapi kamu niatkan untuk menyelesaikan persoalan kamu dengan istrimu, Allah akan kabulkan doa-doamu. Bagi ayah-ayah yang sudah kehilangan anaknya karena selama ini lalai dan sudah menjadi ayah yang gagal, kalau kamu mau mengamalkan saja satu ayat di dalam surah At-Tur, di situ ada bayinat bagaimana nantinya anakmu yang tadinya tidak suka sama kamu, tidak bangga dengan ayahnya. Beberapa anak saya kira seandainya boleh memilih, dia ingin memilih bin ibunya daripada bin bapaknya, yang menyebalkan itu. Terlalu banyak anak-anak sekarang yang tidak bangga disebut sebagai keturunan bapaknya, karena bapaknya dianggap gagal di hadapan dia. Sudah menjadi ayah yang gagal karena tidak mendapatkan bayinat. Bagaimana Yakub alaihissalam menanamkan 3 bayinat kepada anaknya karena dia mendapatkan ilham dari Al-Quran, tentu dari kitab sucinya. Ayah yang sukses adalah kalau menanamkan tauhid di dalam jiwa anaknya, membebaskan anaknya dari kesyirikan, dan membuat anaknya disiplin terhadap aturan-aturan Islam. Itulah ayah yang sukses. Tapi sayang, sebagian besar ayah cuma punya kata-kata yang bisa dihafal oleh anaknya. Bangun, tidur, makan, salat, sekolah, mandi. Menyebalkan. Ada banyak anak lebih suka masuk kamar main gadget daripada berjumpa dengan bapaknya, karena dia sudah hafal perkataan bapaknya. Dan sudah banyak anak sekarang kecewa karena bapaknya jahat pada ibunya. Tingkat perceraian tahun 2014 10%, 2015 merangkak lebih 14%. Di 2014 4,1 juta anak korban narkoba, tahun 2015 5,8 juta. Dan orang tua yang sudah punya anak kena narkoba jangan berharap bisa sembuh. Tidak ada ceritanya anak kena narkoba itu bisa sembuh. Seseorang dikatakan sembuh dari narkoba kalau ketika wafat dia sedang tidak menggunakan narkoba. Dan 71% penyebabnya adalah di rumah. Dan lebih 70% penyebabnya adalah ayah, suami yang biang keroknya. Sehingga 70% pernikahan penyebabnya bukan talak, bukan suami yang menceraikan istri, tapi istri yang minta dilepas dari suami. Dan penyebab utamanya juga adalah undang-undang KADRT yang ketika ditetapkan tanpa edukasi dan tanpa sosialisasi yang baik. Sehingga nanti sholat subuh berjamaah ya. Sebab laki-laki yang sholatnya di rumah bagus sih, bisa masuk surga, tetapi lelaki solehah, nak. Lelaki solehah. Karena cuma perempuan yang sholatnya di rumah. Nah,
Sayang sekali kalau habis subuh kita pulang ke rumah untuk tidur. Kita duduk 1 jam setelah sholat subuh di masjid. Kita membaca Quran. Kamu mengulang hafalanmu, ayah yang dengarkan. Nanti ketika matahari terbit 1 jam kemudian kita sholat sunnah syuruk. Berarti kita sudah berumroh sekeluarga tanpa mengeluarkan biaya besar. Demi Allah. Ini jiwa anak terpatri. Ada kekuatan eksternal yang mendidik anak kita menjadi baik. Dan ada kekuatan internal dari Al-Quran ketika dia membaca Al-Quran. Ini matanya sembuh dari berbagai macam penyakit hawa nafsu yang membuat dia suka melihat yang haram. 1 kali anak melihat porno, itu rusaknya otak manusia lebih daripada benturan otak anak di dashboard mobil yang kecepatannya 100 km per jam. Tapi Quran bisa menyembuhkan semuanya. Bagi ayah yang sudah kehilangan anaknya, ini momentum paling penting. Bagi suami yang punya kelemahan mengendalikan istrinya, ini bayinat. Katakan sama istrimu, "Mah, istriku sayang, kita bikin program yuk, masuk surga sekeluarga." Gimana caranya? Yuk kita buka Al-Quran dan bacakan ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat masuk surga sekeluarga. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Nanti di surga orang-orang akan bercengkrama berhadapan-hadapan dan saling bertanya-tanya, bagaimana caranya kok Anda bisa masuk surga sekeluarga? Jawabnya adalah, dulu ketika kami masih di dunia, di rumah tangga kami saling mengingatkan akan bahayanya siksa api neraka. Dan ayah yang berhasil membawa anaknya beriman, walaupun amal soleh anaknya tidak sebanyak amal soleh bapaknya, anaknya bisa selevel surganya oleh Allah dengan orang tuanya. Dan Allah bisa upgrade surganya itu. Ada di dalam Al-Quran, ada. Itu bayinat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu, orang tua yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, gara-gara orang tuanya, anak-anak cucunya pun ikut beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan hubungkan anaknya dengan kakek atau ayahnya menjadi satu level surganya. Begitu dalam tafsir Ibnu Abbas menjelaskan. Walaupun amal soleh anaknya tidak sebanyak ayahnya, tapi bisa mungkin connecting door barangkali sama-sama di VVIP. Kalau kita punya kartu di airport untuk VIP lounge, kan berlaku untuk 1 orang. Keluarga kita tidak bisa ikut kan, tapi kalau suami berhasil, maka jaminan surga bisa sekeluarga. Lalu ditanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang bisa satu level surganya padahal amal solehnya berbeda? Ini sebagai tambahan nikmat, penyempurnaan nikmat. Karena qurrata a'yun, satu keluarga masuk surga semuanya dan satu level surganya. Dan yang terakhir, kalau ingin manfaatkan Al-Quran secara tepat di bulan suci Ramadan, setelah wabayinatin minal huda, kemudian wal furqan. Lihat saya. Kalau saya pegang begini, ini namanya mushaf. Semua orang punya mushaf di rumah. Tapi ya mushaf yang harganya 10.000, 20.000, 30.000, 100.000. Tapi tidak bermakna apa-apa. Kalau saya buka, lalu saya baca, ini sudah menjadi Quran namanya. Quran namanya. Tapi kalau nggak dibuka, ini namanya mushaf. Terus kalau saya ingin jadikan dia sebagai panduan hidup, bagaimana ya caranya agar anak saya bisa terbebas dari penyakit sosial menyimpang? Cari ayat di sini, berarti saya sudah menjadikan dia sebagai Alkitab. Tapi kalau anak saya kemudian karena kuliah di kampus sekuler, yang otaknya sudah dirusak oleh dosen dan gurunya, anak saya di Fakultas Kedokteran sempat bingung karena teman-temannya sepakat bahwa
Aborsi itu ya hak reproduksi perempuan. Dalam hak asasi manusia, perempuan punya hak ingin hamil atau tidak ingin hamil. Dan dia punya sederet argumen. Kalau kita nggak punya argumen yang kuat, tidak punya narasi yang kuat dari Quran, habis anakmu. Kamu yang kerja capek-capek, besarkan badannya, otak anakmu dirampok oleh sekolahannya. Kamu yang capek-capek kerja, keyakinan anakmu dirampas oleh kampusnya itu. Dan siapa yang bertanggung jawab di akhirat kelak? Anakmu adalah titipan Allah kepada kamu. Jangan dititipkan lagi kepada orang lain. Ambil anakmu. Anak-anakmu, jadikan dia sebagai jembatan surgamu, wahai para ayah. Sekali lagi. Anak-anakmu, rebut kembali. Kamu kepala sekolahnya. Kamu rektornya. Jangan serahkan kepada orang lain. Karena kamu yang dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para ayah. Jadikan anakmu jembatan surgamu. Bersama istrimu, bersama istri kita semua. Mari jadikan rumah tangga kita adalah surga. Dan ini kesempatan. Kalau kita sudah punya argumen yang kuat, berarti kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai mubin. Orang-orang ini, dengan semua argumentasinya yang kelihatan keren, hebat, sebetulnya cara berpikirnya adalah sebuah kabut gelap yang hilang dengan sebuah hembusan ayat. Narasi mereka terlalu rendah untuk itu. Beruntunglah orang yang pada bulan suci Ramadan ini berinteraksi dengan Quran dengan 3 pola. Hudan linnas, wa bayyinatin minal huda, wal furqan. Jadikan Quran sebagai hudan, lalu tindak lanjuti sebagai bayyinat, banyak keterangan-keterangan detail di sini. Dan yang ketiga, jadikan dia sebagai furqan, pembeda antara hak dan batil. Keluar dari Ramadan mustahil kita mau berpisah dengan Al-Quranul Karim. Semoga kita mendapatkan anugerah besar Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan keluarga kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ingin berikan satu tips penting dari hadis Nabi SAW. Karena ada banyak kekeliruan umat sehingga tidak optimal hasil Ramadannya. Begini. Rasulullah SAW itu orang yang dermawan di luar Ramadan. Tapi meningkat kedermawanannya di bulan Ramadan. Terutama pada saat sedang akan setorkan hafalannya ke malaikat Jibril. Bagaimana kebaikan Rasulullah itu? Kana ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah itu lebih cepat daripada angin berhembus ketika ingin berbuat baik. Misalnya, ini kalau ada uang di kantong, untuk zaman sekarang nih, kalau bisa, ketika akan mengunjungi keluarga yang lebih kurang ekonominya dari kita, kalau perlu, udah deh, pulang sisa buat ongkos parkir sama masuk tol aja. Selebihnya berikan dia beras, belikan dia apa yang bisa kita berikan. Ini bulan penuh kebaikan. Bagi suami yang masih pisah ranjang dengan istrinya, bagi suami yang belum bisa memaafkan kesalahan istrinya, bagi ayah yang masih dendam pada anaknya, saya ingin sampaikan, kamu yang akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kalau kamu ingin ceraikan istrimu, ceraikan dengan baik. Jangan jadi pengecut. Tapi kalau kamu ingin ambil dia lagi, jangan gantung dia. Karena Allah ambillah dia. Dan satu kata kuncinya, maafkanlah. Maafkanlah. Maafkan istrimu. Maafkan anakmu. Karena kamu juga menjadi 50% penyebab dia seperti itu. Lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Buat apa tahajud malam-malam? Buat apa kemudian itikaf kalau pada akhirnya sembunyi dan tidak bermanfaat bagi orang lain? Apa yang bisa kita berikan? Berikanlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Sedekah harus setiap hari. Beri makan orang berpuasa setiap hari. Kalau perlu bikin target, 1 kepala, 1 isi rumah tangga 100.000 rupiah per hari. Kalau 5 orang berarti 500.000 rupiah sehari. Setiap hari berjuanglah. Tidak ada hubungannya Ramadan dengan mudik. Nggak ada hubungannya Ramadan dengan rekreasi. Tidak ada.
sehingga membuat kamu jadi pelit dan takut berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, rekreasi akan dipenuhi, lebaran akan dipenuhi kalau berani berinfak sebanyak-banyaknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa 'alas sahabati ajma'in, Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'alat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Mari berdoa dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh hati. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, di pintu kubur kedua orang tua kami menanti, dan yang paling dinantikan orang tua kami adalah doa kami. Jadikanlah doa kami doa anaknya yang saleh. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampunkan dosa-dosanya ya Allah, Bapak Ibu kami. Maafkan khilaf dan salahnya. Ampunkan kekeliruannya. Jika kami tak sanggup untuk menziarahi kuburnya, terimalah doa kami dari anaknya yang menenteramkan dia di dalam kuburnya. Untuk kedua orang tua kami ya Allah, jika dia sakit, sembuhkanlah. Jika dia terbebani, ringankanlah. Jika kedua orang tua kami sudah sepuh dan usia lanjut, mampukan kami menjadikan kedua orang tua kami jembatan kami untuk masuk surga lewat dia ya Allah, dengan bakti kami kepadanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mampukan kami menjadi suami yang amanah, mampukan kami menjadi ayah yang amanah, mampukan kami menjadi suami dan ayah yang amanah serta istiqomah sampai akhir hayat kami. Mampukan kami menjadi pemimpin rumah tangga yang bertakwa ya Allah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Ya Allah, tolong saudara kami di Suriah, tolong saudara kami di Palestina, tolong saudara se-Islam kami di Rohingya ya Allah, dan di belahan dunia manapun ketika mereka sedang dalam kena musibah. Mampukan kami menjadi lelaki yang sesungguhnya bisa membantu mereka. Mampukan kami dengan rezeki yang luas agar kami bisa berinfak sebesar-besarnya untuk mereka. Ya Allah, jadikanlah kami salah satu daripada tangan-tangan-Mu untuk menghantarkan musuh-musuh-Mu lebih cepat ke neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.